Julfi, berbicara mengenai geotermal atau panas bumi, kita tarik dulu ke kabar dari luar negeri, di mana terkait keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Dari kacamata PG, apakah nantinya ini atau dari fenomena yang terjadi, kondisi yang terjadi, akan banyak mempengaruhi investasi, khususnya di bidang energi baru terbarukan di tanah air kita, Pak Julfi? Mungkin saya jawab fundamentalnya dulu perkara climate change dan Paris Agreement ya, Mas Bram. Jadi yang namanya climate change itu very real, ya. Itu tidak bisa kita stop. Yang kita bisa adalah kita lambatkan, ya. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, kita adalah coastal countries, many coastal cities. Jadi dampak dari climate change itu akan terjadi pertama-tama dahsyatnya di Indonesia. Kalau kita lihat pemerintahan, kita ngelihat pagar laut sudah dibicarakan, and so on, and so on. Jadi memang Pak Presiden kita benar, ya, kita dengan dinamika yang ada di dunia pada saat ini, self-sufficient in energy, swasembada energi itu adalah penting sekali. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, Indonesia mempunyai resources 40% dunia, yaitu geothermal. Ya. Kuncinya di sini adalah base load. It's not only renewable energy, it's base load. Nomor 2, install capacity di dunia. Cuman baru 10% yang dipakai di Indonesia. Ini industri yang harus jalan gitu ya. Nah disinilah main peranan PGE. Kita mempunyai 3 gigawatt, kita mempunyai scale, volume untuk bisa membuat proyek-proyek ini komersial dengan mengurangi capex-nya, dengan memanage resikonya, membuat industri ini bukan hanya upstream ya, tetapi downstream ya. Jadi apa yang menurut saya bisa kita tetap maju, geothermal ini satu akan bisa menambah, udah pasti tadi transisi ya, karena ini proven base load. Ya the only base load. Kalau mau ganti fossil fuels harus base load. Jadi kita nggak usah ngomongin apa-apa lagi, geothermal is set up to be the main transition player di sini. Kedua yang tadi kita bicarakan adalah energy security, self-sufficient in energy. Namanya juga self-sufficient, harus memakai energinya Indonesia. Kita negara volcano, geothermal adalah energinya Indonesia. Jadi energy security karena banyaknya 24 giga Mas Bram dan spread all over the place di Indonesia, ini bisa menjadi significant player dan membuat mix energy policy kita itu berubah significantly. Ya, seandainya kalau geothermal dipakai di Indonesia karena immobile, mungkin impor minyak juga bisa dilihat lagi. Ya, segitu dahsyatnya kita bisa. Jadi nomor 2 adalah mix energy. Nomor 3, percumanya kita ngomong itu kalau nggak bisa boost GDP, commerciality, economic 8% targetnya pemerintah. Nah disinilah karena industrinya itu belum jalan, PG main peranan untuk membuat ekosistemnya. Jadi bukan saja upstream yang kita akan fokus, mengaccelerate, cuman downstreamnya gitu. Dan juga mungkin off gridnya seperti green hydrogen, green ammonia ini menjadi attractive package ya, di mana saling mendukung. Jadi kita ngeliat total project sekarang, kita bukan ngeliat upstreamnya aja, cuman downstreamnya dan off gridnya. Kalau ini terjadi, tentunya Indonesia bisa menjadi energy giant dunia. Oke. Itu yang kita harapkan begitu Pak Julfi ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi investasinya, karena memang perkembangan industri atau sektor geothermal ini juga membutuhkan investasi yang bahkan tidak sedikit. Apakah dengan kita tarik lagi dengan fenomena yang ada di Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement, ini juga banyak berpengaruh terhadap investasi di dalam negeri, khususnya di sektor geothermal? Sebelum saya ngomong ke financing and investment, tentunya fundamentalnya adalah proyek ini bagus nggak sih geothermal? Ya. Sekali lagi kuncinya ada base load, is green. Secara technical, secara resources, Indonesia mempunyai geothermal projects yang terbaik di dunia. Ya, terbaik di dunia. Kalau di Amerika, di Eropa, mereka mendevelop yang namanya low and intermediate temperature karena nggak ada high temperaturnya. High temperature tuh di atas 220 degree C. Indonesia masih di high temperature yang medium and low belum dipakai. Jadi nomor 1 resource-nya bagus-bagus. Kedua, bottleneckingnya ya, yang selama ini, which is we have developed geothermal 40 tahun, itu udah bisa di-resolve dengan kolaborasi dengan pemerintah, dengan kolaborasi antara IPP. So technical, commercial udah bagus, is green, terus base load, ya tentunya very attractive buat investor gitu. Nah sekarang perkara financing,
tentunya karena ini tadi saya udah bicara tentang swasembada energi, this is the right timing, bla bla bla. Pemerintah mendukung. Ya sekarang tahun ini ada pemerintah PMK namanya regulasi dari Kementerian Keuangan untuk membuat satu platform menolong geothermal, renewable energy tentu geothermal PMK 5 tahun 2025. Jadi kami harapkan itu PMK yang bisa mengatur pendanaan, bisa memanage resiko, mengurangi resiko dari panas bumi. Dengan ada PMK 5 2025 ini, insya Allah akan maju. Jadi saya nggak ada doubt untuk itu. Oke, baik. Dari regulasi yang cukup kokoh begitu ya, dan juga dengan fundamental yang cukup kuat juga, berarti dapat diartikan bahwa memang tidak ada alasan juga bagi investor untuk tidak tertarik memasukkan dananya ke tanah air kita di sektor geothermal, Pak Julfi. Betul, karena fundamentalnya kuat. Ya, ini proyek bagus, bukan proyek yang susah ke depannya. Saya merasa bahwa this is the right timing. Tadi swasembada diperlukan dengan dinamika apa yang terjadi di mana-mana. Ini resourcesnya Indonesia masih belum berjalan, baru 10%. Commerciality-nya sudah bagus, ya. Base load pula, ya. Ini diperlukan justru pada saat ini dan ini insya Allah akan didorong oleh pemerintah untuk maju ke depannya. In the short term, medium term, and long term tentunya. Oke, baik. Kita melihat juga dari sisi pemerintah, Pak Julfi, di mana pemerintah Presiden Prabowo ini juga menargetkan ada tambahan sekitar 75 gigawatt dari energi baru terbarukan. Bagaimana point of view dari Anda terkait hal ini? Ya, tugasnya PGE adalah memperbaiki juga ekosistemnya dari geothermal. Karena kita bukannya saja PGE, kita mau the whole target of EBTK tadi yang bauran geothermal. Mungkin yang terakhir adalah sekitar 5 gigawatt ya di tahun 2032 seperti itu berhasil. Kenapa PGE? Karena kita punya scale. Scale artinya kita punya 3 gigawatt potential possible reserve. Jadi besar sekali. 3 gigawatt itu kalau terbesar di dunia yang install sekarang Amerika tuh 3,8 Pak. Ya kita mempunyai 3 PGE aja. Jadi we are very big, jadi kita bisa jalan. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk ini? Kita akan mengakselerasi. Kita punya 3 gigawatt, kita mulai dengan yang kita sebut quick win. Ya, quick win itu adalah proyek-proyek kita yang tidak perlu dibor lagi, steamnya sudah di atas. Jadi in the next 2-3 years kita lagi kerjasama dengan PLN, kita udah sign joint development agreement tahun lalu untuk mengakselerasi sekitar 230 megawatt cogeneration project. Kita juga ada lumut balai. Jadi in the next 2-3 years pemerintah akan melihat ya akan menambah 230 megawatt plus beberapa proyek kami menjadi 340 megawatt. We will be the 1 gigawatt company. Paralel dari itu kita juga menjalankan, kita memasukkan 1130 megawatt geothermal untuk the next 10 years. We'll become a 1.7 gigawatt company and then much faster than 10 years. Ya, ini yang akan kita jalankan tentu dengan kolaborasi. Yang pentingnya di sini, kita tidak menjalankan upstream-nya aja Pak. Kita akan, Pak Mas Bram, kita akan sign binding kontrak untuk hilirisasinya yang disebut downstream-nya. Ya, dari operation-nya juga, yaitu manufacturing, heat exchanger, airflow cooling tower-nya, ya, yang tadinya nggak ada. Ini akan mengurangi cost, mempercepat proyeknya, dan juga menaikkan TKDN. Ekosistemnya mulai kita build. Bukan manufacturing aja, juga measure flow dari geothermalnya, lab-nya, PGE akan menjalankan. Jadi kita melihat dari total project. Bukan itu aja, yang lebih exciting lagi adalah ini adalah base load. This is the keywords ya. Base load yang kita bisa buat green hydrogen, green ammonia, data center yang commerciality-nya lagi kita lihat very quickly. Ya, kalau ini bisa jalan, ini penting karena kita harus mikirin 10 tahun dari sekarang supply chain di world become green manufacturing. Kita harus mempunyai green manufacturing di Indonesia untuk bisa mengekspor komoditas-komoditas kita keluar nanti. Selama kita belum green nanti kita susah 10 tahun. Jadi kita harus kerja dari sekarang.